Yogyakarta selalu punya dua sisi. Sisi pertama adalah keramahan orang-orangnya dan keindahan budayanya. Namun, sisi kedua adalah lorong-lorong gelap di balik bangunan tua yang menyimpan rahasia yang tidak seharusnya diusik. Bagi Dimas, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang terhimpit masalah finansial, Jogja bukan lagi kota yang romantis. Setelah diusir dari kosan lamanya karena menunggak 3 bulan, ia terpaksa mencari hunian apapun, yang penting murah. Ia menemukan sebuah iklan usang di tiang listrik. Kosan Putra Wisma Kenanga, Condong Catur. 400.000 per bulan, fasilitas lengkap. Hubungi Pak Slamet. Harga itu tidak masuk akal untuk daerah strategis seperti Condong Catur. Namun, rasa butuh mengalahkan logika. Bangunannya bergaya kolonial, cat putihnya sudah menguning dan terkelupas di sana-sini. Dikelilingi pohon Kamboja yang rimbun, dan rimbunnya pohon mangga yang membuat halaman selalu gelap meski siang hari. Pak Slamet, sang penjaga, menyambutnya dengan tatapan kosong dan kulit yang pucat. Ia memberikan kunci kamar nomor 13, kamar paling ujung di lantai 2. Lantai kayu berderit setiap kali Dimas melangkah. Saat pintu nomor 13 terbuka, bau apek, debu dan sesuatu yang manis namun busuk langsung menyerang hidung Dimas. Kamar itu sempit, hanya ada kasur pegas tua dengan spray kusam, lemari kayu, dan meja belajar yang menghadap jendela kecil dengan teralis besi berkarat. Di langit-langit ada rembesan air yang membentuk pola aneh. Sekilas tampak seperti wajah manusia yang sedang mengerang kesakitan. Malam harinya, saat Dimas sedang mengetik skripsi, suasana mendadak sunyi senyap. Suara jangkrik di luar seolah berhenti seketika. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari dinding di samping meja belajarnya. Padahal, ia tahu betul kamar sebelah kosong dan digembok. Dimas mencoba mengabaikannya, tapi hawa dingin yang tidak wajar mulai merayap naik dari kakinya. Ia menatap ke bawah meja, merasa seperti ada mata yang memperhatikannya dari celah-celah kayu lantai yang renggang. Dimas terbangun dengan leher yang kaku dan napas yang berat. Saat ia merapikan bantal, ia menemukan sebuah silet tua yang sudah berkarat. Anehnya, silet itu tampak basah dan ada noda merah kecoklatan yang masih segar, seolah baru saja digunakan untuk memotong daging. Dimas mengira itu hanya sampah yang tertinggal dari penghuni sebelumnya. Namun, saat ia mandi di kamar mandi luar yang suram, ia melihat pantulan dirinya di cermin yang retak. Di belakang bahunya ada bayangan hitam yang lewat dengan sangat cepat. Saat ia menoleh, hanya ada pintu kamar mandi yang terbuka sedikit, berayun pelan meskipun tidak ada angin. Ia merasa seperti sedang dipelototi oleh ribuan mata dari balik dinding-dinding lembab kosan itu. Memasuki malam ketiga, bau bunga melati yang sangat kuat memenuhi kamar. Baunya bukan seperti parfum, melainkan seperti bunga segar yang baru saja diletakkan di atas liang lahat yang masih basah. Pukul 1 dini hari, Dimas terbangun karena merasa kasurnya bergoyang hebat. Ia menyalakan lampu ponselnya dengan tangan gemetar dan mengintip ke bawah kolong tempat tidur. Di sana ia melihat segenggam tanah merah yang masih basah dan taburan bunga mawar yang sudah layu. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa sesak napas. Ia mencoba keluar kamar, namun pintunya macet total, seolah ada tangan yang menahannya dari luar. Dari balik pintu terdengar suara bisikan parau yang sangat dekat, seolah orang itu menempelkan mulutnya di lubang kunci. Ojo metu, kene wae, kancani aku. Jangan keluar, di sini saja, temani aku. Hujan deras mengguyur Jogja malam itu. Petir sesekali menyambar memperlihatkan siluet pohon-pohon di luar jendela. Dimas meringkuk di bawah selimut, mencoba memejamkan mata dan terus berdoa. Namun suara isak tangis seorang wanita terdengar dari dalam lemari kayu tuanya. Suara itu lirih, penuh penderitaan, dan terdengar sangat putus asa. Bagus. Siletku Endi, bagus. Perih, bagus. Bagus. Siletku mana, bagus. Perih. Dimas memberanikan diri membuka lemari itu. Ia berharap hanya menemukan tikus atau kucing.
Tapi tidak ada apapun di sana selain gumpalan rambut hitam yang sangat banyak dan basah, menumpuk di dasar lemari. Saat ia mencoba menyentuhnya dengan ujung sapu, rambut itu bergerak sendiri seperti kumpulan cacing, mencoba melilit sapunya. Dimas menjerit dan lari keluar kamar. Kali ini pintunya bisa dibuka. Namun saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesosok wanita berdiri di pojok kamar dengan kepala yang miring hampir 90 derajat. Dimas terbangun di sofa ruang tamu kosan dengan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Saat ia membuka baju, ia hampir pingsan melihat bekas-bekas cengkeraman tangan di lengan, dada, dan pahanya. Warnanya biru kehitaman yang pekat, seolah seseorang telah memegangnya dengan tenaga yang tidak manusiawi sepanjang malam. Ia memutuskan untuk pergi saat itu juga. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barangnya. Namun, saat ia masuk kembali ke kamar nomor 13 untuk mengambil dompet, ia melihat semua barangnya sudah tertata rapi di tengah kasur, dikelilingi oleh bunga-bunga Kamboja yang layu. Di atas tumpukan bajunya, ada sebuah gantungan kunci kuno berbentuk wajah wanita yang menangis. Entah kenapa Dimas merasa terhipnotis untuk mengambilnya dan memasukkannya ke saku. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Dimas memacu motornya menuju Solo dengan kecepatan tinggi. Ia berharap setelah melewati batas kota Yogyakarta, teror itu akan berakhir seperti di film-film. Namun saat ia melintasi jalanan sepi di daerah Klaten yang minim lampu jalan, motornya mulai terasa berat secara mendadak. Ban belakangnya tampak baik-baik saja, tapi mesin motornya meraung seolah menarik beban bertonton. Ia melirik ke kaca spion kanan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya duduk menyamping di jok belakang motornya. Tangannya yang pucat dan kurus kering merangkul pinggang Dimas. Kukunya yang hitam dan panjang menusuk kulit perut Dimas. "Melu, aku melu Bali. Aku ikut pulang." Pandangan Dimas mulai kabur karena air mata ketakutan yang menggenang. Ia terus merapal doa dengan suara yang serak. Sosok itu sesekali mendekatkan wajahnya ke bahu Dimas, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai binatang yang sudah berhari-hari terkena hujan. Dimas memacu motornya hingga 100 km per jam, namun beban di belakangnya tidak juga hilang. Baru setelah ia melihat cahaya terang dari pemukiman ramai di Solo, beban itu perlahan-lahan menguap, meninggalkan bau melati yang samar di jaketnya. Dimas sampai di rumahnya dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Ibunya yang melihat wajah anaknya yang pucat pasi segera menyadari ada yang salah. "Kamu bawa apa dari sana, Le?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Dimas hanya bisa menangis. Ibunya segera menyuruh Dimas untuk mandi dengan air garam dan membakar semua baju yang ia pakai dari Jogja. Malam itu Dimas merasa sedikit aman di kamarnya yang hangat. Pukul 3 dini hari, suara ketukan pintu terdengar. Tok, tok, tok. "Dimas, ini ibu. Buka pintunya, Le, ibu bawakan susu hangat." Suara itu terdengar persis seperti ibunya. Dimas hampir bangkit dari tempat tidur, namun ia teringat bahwa ibunya sedang mengaji di lantai bawah. Suara pengajiannya masih terdengar samar. Suara di balik pintu itu terdengar terlalu monoton, seperti rekaman kaset yang diputar ulang. Dimas melihat ke arah celah di bawah pintu. Tidak ada bayangan sepasang kaki. Hanya ada cairan hitam pekat dan helaian rambut yang mulai masuk perlahan-lahan. Tiba-tiba suara ketukan itu berubah menjadi suara cakar yang mencoba merobek kayu pintu. Sret, sret, sret. Pintu kamar Dimas mulai bergetar hebat. Lalu, bisikan dari kosan Jogja itu kembali terdengar, kali ini bukan dari balik pintu, melainkan tepat di samping telinganya. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas dingin yang berbau tanah menempel di kulitnya. "Kowe wis nggawa aku bali. Saiki, gantian kowe sing melu aku. Siletku endi. Bagus?" Dimas merasakan sesuatu yang dingin dan basah merayap di bawah selimutnya, menyentuh telapak kakinya yang gemetar. Perlahan, selimut itu tersingkap dengan sendirinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Di ujung kakinya,
Sosok wanita dari Wisma Kenanga itu duduk jongkok dengan posisi yang sangat tidak wajar. Ia memegang silet berkarat yang Dimas temukan di Jogja. Wanita itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi hitam dan lidah yang sudah terpotong. Dimas tidak sanggup lagi berteriak, suaranya hilang di tenggorokan. Wanita itu merayap naik ke atas tubuh Dimas, beratnya seperti ditindih sebongkah batu besar. Tangan wanita itu yang dingin dan licin mulai membelai wajah Dimas, sementara silet di tangannya perlahan-lahan didekatkan ke leher Dimas yang berkeringat dingin. Keesokan paginya, ibu Dimas mendapati pintu kamar anaknya terkunci dari dalam dan tidak ada sahutan. Setelah didobrak bersama warga, mereka mendapati kamar itu kosong melompong. Jendela terkunci rapat dari dalam, tidak ada jejak pelarian. Hanya ada satu hal yang tertinggal di atas kasur, segenggam tanah merah yang masih basah, taburan melati yang sudah menghitam, dan silet berkarat yang berlumuran darah segar yang masih hangat. Dimas hilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan berhari-hari, namun nihil. Beberapa minggu kemudian, seorang mahasiswa baru datang ke Wisma Kenanga di Jogja. Pak Slamet menyambutnya dengan senyum tipis yang sama. "Ini kamar nomor 13, Mas. Murah, karena sudah lama tidak diisi." Dan di pojok plafon kamar nomor 13 itu, pola rembesan air yang menyerupai wajah manusia kini bertambah satu. Wajah itu sangat mirip dengan wajah Dimas. Dengan mata yang melotot ketakutan, menatap setiap penghuni baru yang masuk ke dalam kamar tersebut. Itulah akhir dari kisah Dimas dan Wisma Kenanga. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah tergiur dengan sesuatu yang terlalu murah tanpa tahu sejarah di baliknya. Karena terkadang kita tidak membayar dengan uang, melainkan dengan nyawa. Jadi, bagi kalian yang sedang menonton video ini di dalam kamar, coba perhatikan pojok plafon kalian. Apakah rembesan air di sana juga berbentuk wajah?